أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, hari ini kita memasuki surat Al-Mudaththir. Sebelum kita masuk ayat demi ayat, kita bicara dulu lebih umum berkaitan dengan surat Al-Mudaththir, berkaitan dengan masalah turunnya surat ini. Di antara para ulama salaf, bahkan sampai pada tingkat para sahabat tabi'in, ada yang mengatakan bahwa surat Mudaththir ini adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Yang umum kita dengar bahwa surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Ya. Ada pandangan dari para ulama salaf bahwa surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Mudaththir ini. Ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Diriwayatkan Imam Bukhari ini dalam sahihnya. Dari sumbernya adalah dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Jadi putranya Abdurrahman bin Auf yang paling kecil, paling bontot. Ya, putranya Abdurrahman bin Auf yang paling bontot. Abu Salamah namanya. Berarti beliau tabi'in, bukan kategori, bukan sahabat, ya, tabi'in. Ayahnya Abdurrahman bin Auf wafat, sedangkan Abu Salamah ini masih kecil sekali. Abu Salamah dasarnya dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berarti generasinya tabi'in. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, Sa'altu Aba Salamah bin Abdurrahman an awwali ma nazala minal Qur'an. Kata Yahya bin Katsir, saya bertanya kepada Abu Salamah, putranya Abdurrahman bin Auf, tentang surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Salamah menjawab, yang pertama kali turun itu ya ayyuhal mudaththir. Abu Salamah ini murid seniornya Abu Hurairah. Berarti kalau sekolah itu sekelas sama Sa'id bin Musayyab, sekelas sama Ibnu Sirin. Nah itu jamaah, sekelas kalau istilah sekarang, sekhalakoh gitu ya. Beliau menjawab, yang pertama kali turun ya ayyuhal mudaththir. Qultu, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, yaqulun, tapi banyak orang mengatakan yang pertama kali turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dijawab oleh Abu Salamah, Sa'altu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma an dzalik.
saya dulu pernah bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah dengan pertanyaan yang sama. Gitu ya. Jabir bin Abdullah sahabat Rasulullah SAW, Ansari. Wa qultu lahu mithla alladhi qulta. Saya bertanya kepada beliau seperti yang kamu tanyakan kepadaku. Faqala Jabir, lalu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu jawabnya demikian. La uhaddithuka illa ma haddatsana Rasulullah SAW. Saya tidak akan memberitahukanmu sebuah hadis kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukanku. Nah, mungkin saya ngomong dari diri saya gitu ya. Qal Rasulullah SAW bersabda, "Jawartu bi Hira." Ini terjemahan bebas ya. Hari itu saya berada di dekat gua Hira. Falamma qadaitu jiwari, atau jawartu ini maknanya pula hari itu saya berada di gua Hira, bisa juga maknanya. Karena setelahnya mengatakan falamma qadaitu jiwari, setelah saya berada selesai keperluan saya di gua Hira, berarti di dalam. Ya, setelah saya selesai dari keperluan saya di dalam gua Hira, habatu, saya turun. Fanuditu, lalu saya mendengar suara yang memanggil saya. Fanadhartu an yamini falam ara syai'an. Saya nengok ke kanan, enggak ada siapa-siapa. Gitu ya. Wa nadhartu an shimali falam ara syai'an. Saya ngelihat ke kiri, enggak ada siapa-siapa, sepi. Wa nadhartu amami falam ara syai'an. Di depan juga celingak-celingok gitu ya. Enggak ada siapa-siapa, sepi katanya. Wa nadhartu khalfi falam ara syai'an. Saya nengok ke belakang juga enggak ada siapa-siapa. Ini siapa yang manggil-manggil saya gitu. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an. Lalu saya lihat ke atas, saya ngelihat sesuatu di atas. Fa'ataitu Khadijah. Lalu aku pulang bergegas menemui Khadijah, istrinya. Faqultu, lalu aku mengatakan, dathiruni, selimuti aku. Wasubbu alayya ma'an barida. Kamu tuangin di kepalaku, mungkin kompres kali ya. Kasih di kepalaku ini air dingin. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Bukan. Apa? Ketakutan. Orang ketakutan itu kan jadi keringet dingin, kayak panas badannya. Gitu ya. Qal, lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, fanazalat ya ayyuhal muddathir. Lalu saat itulah turun ayat ini, ya ayyuhal muddathir. Ya, dari sini Abu Salamah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berpandangan bahwa ini adalah ayat yang surat pertama kali yang turun sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Makanya para ulama tafsir kayak Ibnu Katsir yang lebih kuat ya tentu pandangan dari kebanyakan para ulama bahwa surat yang pertama kali turun itu adalah Al-Alaq. Oke. Lalu kapan surat ini sebetulnya turun? Ini riwayat Bukhari. Kalau kita lihat di dalam riwayat yang lain, maka ada nyambungnya juga dengan yang nyambung memang, bukan ada nyambung, yang memang nyambung dengan apa yang disampaikan sahabat Jabir bin Abdullah berkaitan dengan turunnya surat ini. Saya bacakan lagi. Jabir bin Abdullah mengatakan, wahwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Jabir bin Abdullah menceritakan tentang masa berhentinya wahyu. Nah, berarti kapan turun ya? Yang kedua, gitu kan? Masa berhentinya wahyu. Maksudnya surat Al-Alaq turun, setelah itu ada masa kekosongan.
belum turun wahyu, kekosongan. Adapun berapa hari masa kekosongan ini tidak ada kata sepakat dari para ulama sejarah dan para ulama tidak ada kata sepakat, beda-beda pandangannya. Faqal fi hadithihi, lalu beliau menceritakan sabda Rasulullah SAW, bainama ana amshi, ketika saya berjalan, ada sedikit perbedaannya. Bainama ana amshi idh sami'tu sautan minas sama, ketika aku berjalan tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Ya, dengar suara saya dari langit. Farafa'tu basari, lalu saya angkat kepala saya. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira, ternyata yang saya lihat di atas itu malaikat yang menemui saya di gua Hira waktu itu. Yaitu siapa? Jibril. Lihat ini jamaah, jangan dimasukin akal, dimasukin hati. Jadi iman, ya. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira, tiba-tiba setelah saya lihat ternyata itu malaikat yang menemui saya di Gua Hira, jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard, dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Subhanallah, Allahu Akbar. Kira-kira kalau melihat begitu gimana jemaah? Wallahu Akbar. Faru'ibtu bihi, saya ketakutan. Kata Rasulullah SAW nih, ini Rasulullah SAW, saya ketakutan, luar biasa saya takut. Faru'ibtu minhu, faraja'tu, lalu aku buru-buru pulang. Kemudian aku mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, dathiruni, di riwayat yang lain, selimuti aku. Ketakutan Rasulullah, ketakutan. Fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, sampai di situ. Nah, ini yang dipegangi oleh para ulama. Berarti surat ini turunnya setelah apa? Al-Alaq. Nanti kita akan jelaskan lagi pandangan para ulama kaitannya dengan surat Muzammil kemarin. Ya. Apa bedanya Muzammil sama? Ya, banyak para ulama hampir semua mengatakan sama sih, Muzammil dengan Mudaththir itu artinya sama, yang berselimut. Cuman ahli bahasa sedikit membedakan. Kalau Muzammil itu menutupi dirinya dengan kain, apa? Ya selimutan. Sedangkan kalau Mudaththir bukan menutupi dirinya dengan kain, tetapi dia pakai baju, tapi pakai baju lagi. Apa itu? Kalau istilah kita mungkin apa? Pakai jaket. Jadi baju terus dia pakai baju lagi. Ya, itu namanya dithar. Ya. Enggak begitu penting lah menghitung makna ini. Ya. Saya jelaskan apa? Takutnya ada yang nanya nanti. Tadi aja di atas nanya, Ustadz Mudaththir ya, apa bedanya sama Muzammil Ustadz? Ya, nanti mesti nanya di sini. Oke, jadi itulah berkaitan dengan sebab turunnya surat Mudaththir. Jadi ada fatrah, jedah waktu antara wahyu pertama dengan yang ini. Surat Mudaththir ini isinya apa? Pertama, ayat-ayat pertama berisi tentang menjelaskan tentang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas Rasulullah SAW. Yang kedua, bicara tentang hari akhir. Seperti pada umumnya surat-surat yang ada di juz 30 dan juz 29. Bicara tentang hari akhir, khususnya tentang neraka. Tentang neraka ini. Apalagi yang bagian-bagian akhir. Itu bicara tentang neraka.
siapa yang jaga neraka dan kayak apa azab neraka. Ini luar biasa nih. Ngeri ujung-ujungnya ini. Kemudian yang ketiga bicara tentang azab yang bakal diterima oleh orang-orang kafir. Ya, azab yang bakal diterima oleh mereka yaitu orang-orang kafir. Itu tiga intinya ini yang saya lihat ya. Wallahu alam. Oke, kita masuk pada ayat yang pertama. Surat ini banyak sekali faedah dan pelajaran ya, berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan masalah ibadah, sampai pun berkaitan dengan masalah akhlak keseharian. Ya, akhlak keseharian. Oke. Di ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Apa artinya? Ya ayyuha ini artinya nida. Nida itu apa? Panggilan. Memanggil, ya ayyuha, memanggil. Wahai, gitu ya. Wahai. Al-mudatsir berarti apa? Panggilan nama atau panggilan kondisi dan sifat di saat orang itu dipanggil. Manggil nama atau manggil sifat? Sifat dan kondisi di saat dia dipanggil. Ya ayyuhal muddatsir. Berselimut. Ya. Kata Imam Ibnu Ashur, kata muddatsir ini memberikan makna yang tajam, kata beliau. Apa itu? Maknanya kata beliau, wahai orang yang berselimut karena ketakutan melihat malaikat di langit, gitu kata beliau. Kata Imam Ibnu Ashur dengan analisa sastra ya beliau, wahai orang yang berselimut karena ketakutan setelah melihat malaikat Jibril, la takhaf wa aqbil, kamu nggak usah takut lagi. Nah itu maknanya. Faham? Belum. Jidatnya kelihatan. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Kamu selimutan karena apa? Karena takut. Mulai hari ini nggak usah takut lagi. Udah bangun. Nah itulah maksudnya mas. Faham? Nggak usah takut lagi mulai hari ini. Nah, makanya sejak saat itu takut nggak Rasulullah kalau ketemu malaikat Jibril? Enggak. Walaqad ra'ahu bil ufuqil a'la. Ya kan melihat malaikat Jibril berapa kali Rasulullah? Ini ya di Gua Hira, ya ini kemudian waktu di Mi'raj. Nah, waktu Mi'raj kan sudah nggak takut lagi kan. Nah, la takhaf, nggak usah takut lagi, deh bangun. Ini makna dari ayat ya ayyuhal muddatsir. Jadi wahai orang yang berselimut, jangan takut lagi, nggak usah takutlah. Dari sini bisa kita ambil pelajaran jemaah. Apa itu? Kalau kita ketakutan, apa obatnya? Ayo. Kalau kita ketakutan, apa obatnya? Obatnya adalah zikir. Yang nyuruh bangun Rasulullah SAW siapa? Allah. Ya nggak usah takut kamu. Yang nyuruh Allah. Berarti kalau kita lagi takut, maka obat agar rasa takutnya hilang apa? Ingat sama Allah. Ya, zikirlah. Makanya ala bizikrillahi, tenang nanti hatimu, nggak takut nanti. Luar biasa nih. Ya. Oke, faedah lagi nih. Lihat lagi di ya ayyuhal muddatsir, memanggilnya dengan panggilan apa?
sifat. Apakah Allah mengatakan ya Muhammad? Enggak kan? Memanggilnya dengan sifat. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang lagi selimut. Apa maknanya? Memberikan maknanya, memberi makna apa ini? Saya panggil Anda. Namanya siapa? Siapa? Diansyah. Diansyah. Saya panggil gitu. Atau saya panggil Mas yang lagi duduk di atas sajadahnya. Lebih makna mana, Mas? Lebih enak mana di kuping jemaah? Yang pertama apa yang kedua? Kedua. Artinya apa? Mengandung makna. Kata Imam Qurtubi, perhatikan ayat ini. Ayat ini mengandung makna apa? Mulatafah, kelembutan. Ini lembut ini. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu kekasihnya Allah. Allah tidak memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan ya Muhammad. Tapi Allah memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan sifat yang ada di saat Allah memanggilnya. Ini adalah sebuah kelembutan di dalam panggilan dan berucap pada seseorang. Sama pula dengan ayat ya ayyuhal muzammil. Allah tidak memanggil nama, tapi memanggil dengan kondisi sifatnya. Sama pula Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Qum ya Aba Turab. Bangun, wahai laki-laki yang lagi banyak debunya. Kan lembut kan? Kenapa? Saat itu Ali radhiyallahu anhu lagi marahan sama Fatimah. Marah sama Fatimah, kemudian keluar rumah. Tapi bedanya sahabat sama kita apa? Kalau mereka lagi berantem sama istrinya ke masjid. Kalau kita marah sama istrinya kemana? Ya jawab sendiri. Faedah lagi kan? Ini faedah, ini lagi ribut di rumahnya, perginya ke masjid. Jadi kalau pergi ke masjid ditemani siapa? Malaikat. Lah kita perginya kemana? Ya jawab sendiri. Terus udah perginya kemana nggak jelas, manggil siapa? Manggil setan. Apa lagi bete gue. Manggil setan itu. Ya, tambah runyam urusan keluarganya. Allahu Akbar. Ketemunya siapa di jalan? Ketemu siapa? Ya bukan anak lu yang ngomong. Nanya lah temennya, kenapa lo? Lagi bete sama bini gue. Emang begitu perempuan. Ya, tambah dikomporin. Tapi kalau ketemu orang di masjid, kenapa mas? Lagi ribut ya? Deh, wudu deh, tuh ngaji Quran. Nah, kan enak kan? Beda mas ketemu. Lihatlah, jadi Ali bin Abi Thalib pun sekelas beliau masih ribut sama istrinya, apalagi kita jemaah. Jadi ribut sama istri itu hal yang wajar. Yang enggak wajar itu kalau ribut terus menerus. Bahlul. Pelajaran ini kan. Apa yang diucapkan Ali radhiyallahu anhu marah ke masjid sampai surbannya itu jatuh, beliau menunjukkan kan emosional ya, jatuh. Kemudian beliau duduk, akhirnya karena nggak pakai surban, miring tiduran ya penuh dengan apa? Pasir lah, bukan lumpur, pasir kan gitu kan. Rasulullah memanggilnya apa? Qum ya Aba Turab. Berdiri, wahai laki-laki yang banyak lumpur, banyak pasirnya. Dipanggil dengan apa? Kelembutan, biar tenang hatinya. Lo ngapain lo? Enggak jamaah. Begitu pula Rasulullah SAW memanggil Hudzaifah ibnul Yaman pada waktu perang Khandaq. Ya, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu tidur
Karena kecapean ya, kan perang Khandaq kejar target mereka untuk gali. Karena pasukan musuh sudah menyerang. Ya. Tidur capek. Dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan apa? Qum ya nauman. Tidurlah, bangunlah wahai laki-laki yang sedang tidur. Ya. Masih dipanggil dengan panggilan yang penuh kelembutan. Rasulullah SAW memanggil Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Siapa? Abu Hurairah. Manggilnya apa? Ya Abahir, bapak kucing. Ya kalau terjemahan sakleknya, tapi terjemahan lembutnya apa? Wahai sosok laki-laki yang mencintai kucing. Nah, gitulah. Jadi inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya. Kalau memanggil seseorang itu dengan panggilan yang penuh apa? Kelembutan. Manggil istrinya penuh dengan kelembutan. Manggil ini semua penuh kelembutan. Inilah akhlak yang harus kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi apa? Uswatun hasanah. Ya, inilah uswah hasanah Rasulullah SAW. Ya, manggil siapa aja lembut sekali. Ya, makanya setiap orang yang berhadapan dengan Rasulullah SAW pasti udah mimpes deh. Lawan kalau sudah bertemu dengan Rasulullah SAW tidak akan bisa berbicara apa-apa karena santunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pelajaran dari ayat yang pertama. Ya ayyuhal mudaththir. Ya, luar biasa di sini. Ayat yang kedua, qum fa'anzir. Ya, bangun. Qum, bangun. Ya. Sudah bangun, enggak usah takut lagi. Bangun. Jangan takut lagi lah. Terus ngapain? Fa'anzir. Sudah waktunya kamu menyampaikan dakwah ini. Nah, apa makna indar? Makna indar ini adalah memberi kabar. Ini maknanya apa? Kabar apa? Kabar apa? Kabar buruk jamaah. Qum fa'anzir. Bangun, kasih kabar buruk. Ya. Bangun, sudah waktunya kamu berdakwah, memberikan kabar buruk. Apa maknanya? Berilah kabar buruk orang-orang yang selama ini banyak berbuat syirik kepada Allah. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, "Qum min naumik fa'anzir qaumaka adzaballah. Fa'anzir adzaballah qaumaka alladziina yusyrikuuna billah." Bangun dari tidurmu, kasih kabar buruk kaummu akan azab Allah, yaitu mereka-mereka yang selama ini berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan syammir ansaqil azmi, sudah waktunya sekarang untuk mengerahkan semua energi. Sudah waktunya sekarang untuk berdakwah. Memberikan peringatan keras kepada mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah itu, yaitu azab Allah yang pedih jika mereka tidak mau bertobat dari kemusyrikannya. Ya. Lalu beliau mengatakan, wa bihadza hasala al-irsal kama hasala bil awwali an-nubuwah. Dengan turunnya surat ini berarti Muhammad bin Abdullah menjadi rasul, sebagaimana dengan turunnya surat Al-Alaq Muhammad bin Abdullah menjadi nabi. Paham? Belum. Turunnya surat Al-Alaq itu tidak ada perintah untuk dakwah. Tidak ada perintah untuk mengajarkan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar buruk, tidak ada. Yang pertama. Berarti apa? Berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib seorang nabi. Dengan turunnya surat Al-Alaq, nabi, titik. Rasulnya belum.
Lalu dengan turunnya surat Mudaththir, lalu di ayat yang kedua ada qum fa'anzir, bangun, kasih kabar buruk itu mereka-mereka yang berbuat syirik, kasih peringatan. Kalau mereka terus berbuat syirik, maka Allah akan azab mereka. Ajarkan kepada mereka bagaimana caranya bertauhid kepada Allah. Berarti sudah mulai apa? Dakwah. Nah, di saat itulah Muhammad bin Abdullah seorang nabi dan juga menjadi seorang rasul. Yaitu rasul apa? Menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Nah, untuk itu di surat Al-Muzammil kemarin kita dapati ayat apa itu? Wadharni wal mukadzibin. Para pendusta-pendusta ini nanti urusan saya akan azab mereka, para pendusta-pendusta ini. Kemudian setelah itu Allah mengatakan inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi. Berarti surat Al-Muzammil itu kapan? Setelah dakwah itu berjalan. Nyambung? Nah, setelah dakwah itu berjalan. Kenapa? Karena di surat Mudaththir ada ayat apa? Para pendusta saya azab. Berarti sudah terjadi dakwah. Kamu akan menjadi saksi atas apa yang ada pada diri mereka. Berarti sudah terjadi dakwah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Paham ya? Berarti faedahnya apa? Berarti faedah dari sini berkaitan dengan masalah akidah ketauhidan, bahwa syirik itu menjadikan pelakunya berada dalam azab. Berarti kewajiban kita yang paling utama kepada Allah adalah bertauhid dan meninggalkan segala macam bentuk syirik. Lalu mengajak manusia untuk bertauhid, mengajak manusia untuk meninggalkan syirik. Makanya Islam itu apa? Islam itu al-istislam lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan cara saya bertauhid. Wal inqiyad lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan taat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wal bara'a minasyirik, saya berlepas diri dari semua bentuk syirik. Ini Islam. Jadi qum fa'anzir berarti tauhid itu adalah ajaran para nabi dan rasul. Tauhid adalah ajakan dakwah para nabi dan rasul. Tauhid berarti kalau memang ayat ini turun setelah surat Iqra, ya berarti tauhid itu apa? Kewajiban pertama setiap muslim. Kewajiban pertama adalah bertauhid kepada Allah, belajar tauhid, meninggalkan syirik. Berarti tauhidlah yang menjadikan jaminan keselamatan seseorang. Syirik akan menjadikan dirinya terazab di dunia dan di akhirat. Nah, ini pelajaran buat kita. Kemudian para jemaah sekalian, pada ayat yang ke-3, wa rabbaka fakabbir. Ya, di sini ada wa rabbaka. Fakabbir. Terjemahnya apa? Apa terjemahnya? Dan terhadap Tuhanmu kamu harus mengagungkan. Saya ajak Anda menganalisa susunan kata dalam bahasa Arab. Ya, coba perhatiin. Warabbaka, harokatnya apa? Hah? Fathah ya. Warabbaka, fathah. Kemudian setelahnya fakabbir. Ini bentuk kalimatnya kalimat apa? Perintah. Kalau bahasa Indonesia apa? Agungkanlah. Berarti apa? Perintah. Biasanya umumnya susunan kata apa? Habis perintah apa? Yang dikenain
perbuatan, objek, kan gitu kan? Duduklah kamu, ya, duduk kamu di mana? Ya, di kursi. Umpama minumlah mana? Air ini, kan gitu kan? Berarti air ini apa? Objek. Pukullah anjing ini, umpama. Berarti anjingnya yang dikenain perbuatan, objek. Biasanya yang dikenain perbuatan itu lazimnya di belakang apa di depan? Belakang apa depan? Belakang kan? Tapi ini yang dikenain pekerjaan, objeknya di depan. Pukullah anjing ini. Berarti anjing ini kan dikenain pekerjaan kan? Objek. Dibalik. Anjing ini pukullah. Apa bedanya? Ayo. Siapa yang tahu kasih hadiah air mineral. Kita dengarkan adzan dulu. Ya. Berarti lazimnya objek itu berada di belakang. Ya. Saya minum air ini. Kan gitu kan? Saya minum air ini. Di sini ada banyak air minum. Pama, ada banyak air minum. Terus saya bilang, saya minum air ini. Padahal di sini banyak. Paham ya? Lalu saya tuker objeknya, saya taruh di depan. Air ini saya minum. Apa bedanya? Apa? Menafikan yang lain. Barakallahu fik. Kasih air mineral satu. Barakallahu fik. Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya ikhtisas atau al-qasr. Gaya bahasa ikhtisas dan qasr, penyempitan arti. Jadi objeknya itu disempitin cuman ini. Di sini banyak air. Artinya apa? Air-air yang lain ini enggak saya minum. Yang minum ini doang. Kalau saya mengatakan saya minum air ini, bisa jadi air-air yang lain saya minum. Kamu ya yang mukul anjing itu. Iya, saya mukul anjing ini. Berarti nggak menutup kemungkinan dia suka ngebukin anjing lain. Tapi kalau dibalik, anjing ini yang saya pukul. Oh, udah selesai. Paham? Ini yang dimaksud dengan gaya bahasa ikhtisas. Ya. Nggak perlu saya bacakan redaksi ulama, bingung nanti kalau saya terjemahin Anda. Nah, warabbaka fakabbir. Makna fakabbir apa? Ta'zim, agungkanlah. Berarti pengagungan itu hanya dikhususkan, difokuskan sama siapa? Sama Rabb. Paham? Sama pula dengan Al-Fatihah, Iyyaka na'bud. Nah, diduluin. Hanya kepadamu saya ibadah. Nah, kalau lazimnya kan saya ibadah kepada, tapi ditukar sama Allah taruh di depan. Hanya kepada, makanya ditambahin kata hanya. Kepadamu saya beribadah. Berarti ibadah itu apa? Terfokus. Ya. Disempitkan makna ibadah itu hanya kepada satu tujuan, satu titik, yaitu Allah. Lihat bahasa Arab ini, Masya Allah. Di dalam susunan bahasa Arab ada tauhid di situ. Ya. Jadi kalau nggak paham ini berarti nggak ngerti bahasa Arab dia. Wa iyyaka nasta'in, dilanjutkan. Hanya kepadamu kami minta. Jadi kalau minta tolong, tawakal, berlindung sama siapa? Sama satu titik. Tujuannya satu aja, sama Allah. Namanya apa ini? Tauhid.
Makanya disebut at-tauhid. Apa itu? Menjadikan semua yang kita perbuat itu menjadi arahnya ke satu. Ja'alahu wahidan. Karena tauhid berasal dari kata wahada. Apa artinya? Satu. Kalau tauhid menjadikan semua itu apa? Satu. Yaitu mengarah kepada satu tujuan. Wa rabbaka takbir, sudah. Takbir pengagungan itu hanya sama Rabb kamu. Paham sini? Satu sisi. Ini panjang ini, tapi nggak saya lanjutin, kepanjangan nanti. Lihat, di sini menggunakan nama apa dari Asmaul Husna? Rabb. Yang dipakai dari Asmaul Husna adalah nama Ar-Rabbu. Apa makna Rabb itu? Pencipta, mengatur, berkuasa. Ngatur itu apa? Ya semuanya ngatur, alam semesta, rezeki, kebaikan, nikmat, semuanya, kasih sayang. Rabb yaitu zat yang memiliki sifat rububiyah. Rabb, nama Allah dari salah satu Asmaul Husna. Sifatnya apa? Rububiyah, yaitu zat yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa di alam semesta ini. Jadi maknanya wa rabbaka fakabbir, artinya apa? Kalian harus mengagungkan siapa? Hanya sama zat yang bikin kamu hidup. Kalian harus mengagungkan zat yang ngatur hidupmu. Kalian harus mengagungkan zat yang berkuasa di alam semesta ini. Gak ada yang lain. Tajam nih maknanya. Faham? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pengagungan? Apa yang dimaksud pengagungan? Saya nukil dari tafsir yang paling tua, ya, biar akurat sisi keilmiahannya. Imam Ibnu Jarir Tabari, wafat 310. Bilang apa? Wa rabbaka ya Muhammad, dan Rabbmu inilah wahai Muhammad, fa'azzim, hanya kepadanya kamu harus mengagungkan. Gimana caranya pengagungan? Lihat, bi'ibadatihi, dengan cara ibadah hanya kepadanya. Waraghba ilaihi, harapan-harapan, fi hajatik, untuk memenuhi segala hajat kamu hanya kepada zat yang bikin kamu hidup, yang menciptakan kamu, yang ngatur kamu, yang berkuasa terhadap diri kamu. Ibadahlah kepadanya, mintalah kebutuhan-kebutuhan kamu hanya kepada zat ini. Okay. Duna ghairihi minal aliha, bukan kepada yang lain dari sesembahan yang lain. Kenapa gaya bahasa ini dipakai di dalam Al-Quran? Nah, lagi yang keempat. Kenapa? Karena orang-orang musyrik di Makkah saat itu, kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian berhala ini? Enggak, Allah. Siapa yang ngasih rezeki kamu? Allah. Siapa yang berkuasa di Makkah, Ka'bah dan semuanya? Allah. Terus kenapa ibadah kepada selain Allah? Nah, makanya ini dikatakan wa rabbaka fakabbir, kalian itu harus beribadah, meminta, memohon, menyanjung, tawakal, berlindung kepada siapa? Kepada zat yang menciptakan ini, bukan kepada yang lain. Masya Allah. Namanya apa? Tauhid. Inilah tauhid. Ya ngapain minta-minta ke kuburan, Mas? Cari berkah kok ke kuburan, cari berkah kok ke batu akik, ya nyari berkah kok ke tempat-tempat
tertentu, kuburan, ke pohon, ke ini, ke manusia, nyari berkah. Enggak. Nyari berkah bukan. Nyari berkah kepada siapa? Zat yang nyiptain kita, yang ngasih kita rezeki, yang atur, yang berkuasa di alam semesta. Hanya sama zat ini saja, jangan yang lain. Ya. Terus yang kelima, berarti ayat ini mengandung apa? Sifat-sifat Allah. Berarti Allah itu siapa? Rabb. Berarti Allah itu adalah zat yang sempurna dengan sifatnya. Makanya kata Imam Qurtubi gini, wasara hadzal lafdhu, kalimat ini wa rabbaka fakabbir, akhirnya menjadi kalimat zikir pada banyak ibadah. Ada azan, bunyi azannya apa? Allahu Akbar, tuh kan? Dari mana? Ini kalimat ini. Wa rabbaka fakabbir. Kalimat ini yang harus kita pakai, Allahu Akbar. Pada waktu perang Uhud, Abu Sufyan itu bilang begini, radhiyallahu anhu, sebelum masuk Islam kan. Dia bilang gini, Al-Hubal Akbar katanya. Hubal itu berhalanya dia. Hubal ini adalah yang paling agung, yang paling mulia. Dia teriak-teriak dengan menyebutkan itu. Rasulullah SAW menjawab ucapan Abu Sufyan radhiyallahu anhu belum masuk Islam saat itu dengan mengatakan apa? Qulu Allahu Akbar wa ajal. Katakan Allah lah yang lebih agung dan lebih mulia. Makanya ini akhirnya menjadi kalimat apa? Zikir yang mulia. Adzan Allahu Akbar. Salat pembukanya Allahu Akbar. Sembelihan apa? Bismillahi Allahu Akbar. Takbir waktu melihat hilal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Jadi inilah jemaah. Berarti ayat ini wa rabbaka fakabbir, kalau dari sisi tauhid mengandung tauhid apa? Rububiyah, karena di sini menggunakan nama Rabb. Kita mentauhidkan Allah bahwa tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan, yang ngatur, yang berkuasa, yang ngasih rezeki, semua Allah. Semua nikmat-nikmat datang dari Allah. Lalu fakabbir, yaitu apa? Ibadahlah kalian hanya kepada, namanya tauhid apa? Uluhiyah. Dan ini disebutkan oleh para ulama tafsir. Ya, kalau saya sebutin panjang ini. Disebutkan oleh para ulama tafsir dahulu. Ini tauhid uluhiyah, artinya kita ibadah hanya kepada. Yang ketiga, di sini disebutkan nama Rabb, agungkan. Berarti yang diagungkan siapa? Zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Namanya tauhid apa? Tauhid yang berkaitan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita beriman bahwa Allah memiliki nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya. Allah punya sifat-sifat yang sempurna dalam kebaikannya. Makanya kita mengagungkan, beribadah, berdoa, meminta, berserah diri, tawakal hanya kepada zat ini. Jadi kalau kita ditanya, mana dalilnya kalau tauhid itu rububiyah, uluhiyah? Wa rabbaka fakabbir. Subhanallah. Jadi pelajarannya apa dari ayat ini? Apa pelajarannya? Tauhid. Pelajarannya tauhid. Mengajarkan kita untuk bertauhid tadi itu. Tauhid rububiyah, uluhiyahnya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Yang kedua, apa pelajarannya dari sini? Apa? Loh? Bukan. Lah tadi apa kita ngomong tadi? Allahu Akbar apa? Berarti apa? Apa? Zikir. Berarti kita disuruh apa? Berzikir. Zikirnya dengan apa? Allahu Akbar.
Jadi, makanya warabbaka fakabbir, qul Allahu akbar. Dan Rabb mula yang harus kamu agungkan. Berarti secara tidak langsung kita disuruh mengucapkan apa? Allahu akbar. Makanya zikir dengan membaca Allah, 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 itu apakah mengandung zikir? Tidak. Ya. Sama aja si fulan namanya Ahmad. Kita mau puji dia. Kita panggil Ahmad, 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 Ahmad. Disiram kopi sama dia. Kata dia, nyesel saya siram. Kenapa kok nyesel? Coba tadi kopinya panas, kan enak nyiramnya. Apalagi orang sufi mengatakan zikir yang paling mulia disingkat lagi. Sama juga manggil Ahmad, panggil apa? Mat. Nggak mikir ya, memang nggak dipakai gitu lah, pakai logika aja nggak masuk gitu ya. Apalagi kita mau pakai dalil, ya, nggak ada zikir begitu. Sebut Allahu akbar, subhanallahi, alhamdulillahi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir ini lebih baik dari matahari terbit dari timur. Sekali zikir ini lebih baik dari matahari terbit dari timur dalam hadis sahih. Ini hadis sahih. Zikir ini lebih baik daripada buih yang di lautan itu. Zikir ini sekali dibaca Allah kasih 1 pohon kurma di surga. Semua ini keutamaan zikir ini. Komplit zikir ini jamaah. Zikir ini nanti dikasih sama pula dengan sekian pahala 100 kan gitu hadisnya. Atau 10 yang disebutkan itu dalam hadis. Luar biasa. Kenapa? Karena ini ta'zim, mengagungkan Allah, menyanjung Allah dengan nama-namanya, dengan sifatnya. Berarti ini tauhid. Artinya pula, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, orang zikir itu harus meresapi maknanya dalam hatinya dia. Sehingga zikir yang dia baca itu membuahkan apa? Keimanan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mengambil faedahnya. Jadi kesimpulannya apa? Ayat ini apa? Mengandung makna apa? Tauhid. Berarti yang kedua faedahnya apa? Iman kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Iman kepada Rasulullah SAW, bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah Nabi dan Rasul yang harus dibenarkan semua informasinya dan ditaati, diamalkan semua ajarannya. Kemudian pelajarannya lagi apa? Zikir. Kemudian pelajarannya lagi apa? Akhlak. Apa itu? Ya, lembutlah sama orang, santunlah sama orang, ya. Tapi lembut dan santun itu kan gayanya lembut ya, santun ya, tapi gayanya kan macam-macam, ya kan. Lembutnya orang Betawi pasti akan beda dengan lembutnya orang Sundanya, Sunda apa? Sunda Garut apa Sunda Subang kan gitu ya. Kan mesti beda kan. Ngomong iyanya aja lain jamaah ya. Kalau Betawi iya ya lain, tapi bagi dia lembut. Tuh, sama alusnya Surabaya sama Solo, ya jangan ente samain. Ya kan dia punya gaya halus yang sendiri yang berbeda dengan ya subhanallah. Ya inilah pelajaran buat kita, wallahu alam, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini apa yang kemarin ya, bukan ya? Bagaimana menyikapi seorang anak yatim yang orang tuanya tidak soleh? Apakah tetap perlu dibantu? Anak yatim orang tuanya nggak soleh.
Maksudnya yatim ini apa, Pak? Yatim ini anak sebelum baligh, ya, anak yang belum baligh, ya, lalu dia kehilangan ayahnya. Kehilangan di sini ditinggal wafat sama ayahnya. Dan dia usianya sebelum baligh. Lalu ayahnya wafat. Nah, ini baru anak yatim, jemaah. Tapi kalau ibunya wafat, dia masih kecil, ayahnya ada, tidak disebut dengan yatim. Ya, tidak disebut dengan yatim. Nah, yang dia maksud ini apa? Ya mungkin kita seperti kali ya, ayahnya wafat, tapi ibunya nggak beres umpamanya. Layak dibantu nggak? Atau dulunya ayahnya masih hidup itu nggak beres, layak dibantu nggak? Hah? Tetap layak dibantu. Jangankan menungso jamaah, manusia, kucing lapar dikasih jamaah makan. Apalagi manusia. No, itu ayahnya dulu preman, Ustaz. Jengkel saya sama bapaknya. Ya akhi, anjing ngasih minum anjing pahala. Apalagi kayak dia. Ya, sederhana aja kan kita mikirnya. Ya, janganlah kita merasa urusan sedekah dan yang lainnya, jangan merasa diri kita ini apa paling hebat, jangan. Bisa jadi orang yang Anda rendahkan ini di kemudian hari akan menjadi lebih mulia dari Anda. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. ganjarannya dulu. Nah, kalau jika absah ini hadis ini, apakah bisa disamakan dengan amalan-amalan lain? Nah, contoh, saya mau melakukan puasa, saya tidak melakukan, apakah dapat ganjaran juga, Ustaz? Ya, paham. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, ini aja dulu Pak, nanti lupa saya. Nanti saya nanya lagi, lupa. Oke, Bapak ini nanya, seseorang yang punya niatan sholat malam, tapi ternyata ketiduran umpama. Dalam hadis dikatakan dia tetap dapat sholat malam. Yang saya tahu bunyinya nggak begitu Pak. Bunyinya itu kan hadis riwayat Imam Muslim, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Fa in amila biha kutibat lahu asyru hasanatin. Siapa yang punya niatan baik lalu dia tidak sempat mengerjakannya atau tidak mampu mengerjakannya, enggak jadi ngerjainnya karena suatu halangan, maka dia tetap mendapatkan satu kebaikan sempurna. Kalau dia kerjain, maka dia mendapatkan 10 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Contoh, tar malam kita mau tahajud, dan niat nih tahajud. Ternyata ketiduran jemaah. Maka dia dapat pahala kebaikan sempurna. Kebaikan sholat tahajud. Anda punya niatan. Niatan apa? Mau kawin lagi. Niatannya kuat gak jamaah lain. Tapi ketika nyata, udahlah jangan ngomong ini, udah ngamuk yang dia. Contoh umpama yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullah. Umpama dia bilang ini, nanti di akhir bulan gajian saya pengen ngasih sedekah ke si fulan. Udah habis gajian ternyata anaknya sakit.
Keluarganya sakit, dia harus bawa ke dokter, berarti uangnya buat dokter ini. Maka dia dapat pahala double jamaah. Apa itu? Pahala sedekah kepada si fulan, padahal nggak direalisasikan. Kan gitu kan? Dan pahala ngobatin anaknya. Tapi apa? Yang menjadikan dia terhalang untuk melakukannya apa? Memang kondisi yang menjadikan dia itu nggak bisa, Pak. Contoh, Bapak sudah daftar haji. Ya, suami istri daftar haji. Pas dia dapat kuotanya, ternyata istrinya hamil. Umpamanya, nggak boleh berangkat. Udah tahun depan aja deh. Lahiran, wafat sang istri. Sehingga tahun depannya juga sudah nggak bisa wafat. Maka dia dapat pahala haji jamaah. Saya punya tetangga di Pondok Kelapa, berangkat haji dibayarin sama kakaknya. Tetangga persis. Berangkat dibayari sama kakaknya. Wah seneng dah, reguler. Ikut manasik jemaah. Rajin manasik. Pas manasik hari terakhir, sudah hari terakhir. Selesai zuhur seperti biasa, habis sholat zuhur, duduk, zikir, terjatuh, kena serangan jantung, meninggal. Dapat nggak pahala haji? Dapat. Jadi bukan begini, Mas, ya saya pengen sih naik haji. Udah dapat saya tuh pahala. Enak aja itu. Enak aja. Ya usaha dulu Akang. Usaha dulu, lalu menjadikan ada sesuatu yang bikin Anda ternyata nggak mampu, nggak bisa gitu loh. Niat mau bangun malam mungkin karena capek atau apa, sakit, akhirnya kebablasan. Nah berarti kan dia sudah niatan kuat dan usaha. Dan itulah maksudnya hadis tadi dengan penerapannya. Ada lagi? Oh iya, yang dua tadi sebentar. Yang kedua, Ustaz. Singkat aja. Ada beberapa pemahaman di masyarakat bahwasanya kalau sholat tahajud itu harus mandi, bersih-bersih. Harus apa? Mandi atau bersih-bersih gitu, Ustaz. Jadi mandi. Dengan pemahaman wasiyah bakafat tohir tadi. Ya gitu, dengan wasiyah bakafat tohir. Jadi ada beberapa ustadz-ustadz yang menyampaikan kalau mau sholat tahajud itu harus bersih, mandi dulu dengan pemahaman wasiyah bakafat tohir. Tuh kan. Dan yang kedua, ini yang ketiga yaitu apakah sholat tahajud itu harus dengan jahar, Ustaz, dan berjamaah, gitu kan? Atau kita membangunkan istri atau anak dan sebagainya. Terima kasih. Jangan Ustaz. Yang keempat, Pak. Makna ayat wasiyabaka fatahhir nanti kita jelaskan di Selasa pertama. Bapak datang lagi duduk di situ. Ya, Pak ya? Ya, di sini ada 5 penjelasan para ulama. Lalu ayat ini hanya dikhususkan untuk sholat malam, nggak ada para ulama tafsir yang mengatakan itu. Ya, wasiyabaka fatahhir ini untuk sholat malam. Jadi kalau kalian sholat malam harus mandi, nggak ada para ulama tafsir yang ngomong begitu, Pak. Terus tafsir siapa? Tafsir uteknya dia sendiri, Pak. Ya, enggak ada. Akan jelaskan bagaimana pandangan para ulama salaf, sekalian siapa yang ngomong, lalu bagaimana pendapat yang kuat dari ayat ini. Ya, Pak ya? Oke. Terus yang ketiga, tahajud jahar. Pada aslinya tahajud itu bagian dari sholat sunnah malam yang tidak dijaharkan. Ya. Kemudian kalau ada yang berdalih dengan sholatnya Rasulullah SAW, di mana para sahabat itu mendengar bacaannya, itu tidak jahar jamaah. Pengertian jahar itu apa? Keras, di mana semua orang yang ada di daerah situ itu dengar semua. Sedangkan sholat malamnya Rasulullah SAW yang didengar oleh Hudzaifah ibnul Yaman, didengar oleh Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain, Abu Hurairah, itu berada di dekatnya. Jadi mereka di dekat Rasulullah dengar. Sampai Rasulullah SAW membuat ruangan khusus di masjid, kemudian dikasih tirai, para sahabat itu dekat dengan tirai itu.
sehingga mereka tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bukan semua sahabat yang ada di masjid. Buktinya apa? Buktinya yang di masjid itu banyak. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dulu kita di masa Rasulullah SAW, setelah beliau pindah ke Kufah, dulu kita di masa Rasulullah SAW, kalau kita terlambat masuk masjid, kita tidak akan mendapatkan tempat kosong walaupun sejengkal. Itu penuh ini masjid. Kemudian yang kedua, apakah sholat berjamaah, sholat tahajud ini berjamaah? Tidak ada. Padahal Rasulullah SAW sholat berjamaah, sholat tahajud. Kemudian para sahabat juga sholat tahajud, tapi tidak ditemukan satu riwayat bahwa sholat tahajudnya berjamaah, tidak ada. Kecuali sholat tarawih, karena tarawih itu juga tahajud. Adapun selain dari Ramadan, tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholat tahajud dengan berjamaah. Tidak ada. Lah itu mereka berdalil dengan Hudzaifah ibnul Yaman yang sholat menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud jadi makmum Rasulullah SAW. Ibnu Abbas yang ketika Rasulullah berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha, kemudian Ibnu Abbas ngikut di situ di belakangnya. Ini semua bukan janjian dan diumumin. Tanggal ini, besok lusa diadakan sholat tahajud berjamaah di masjid ini. Sekalian ceramah muhasabah. Yang ngajarin sopo? Siapa yang ngajarin? Ini mereka nggak ada yang janjian. Ngelihat Rasulullah sholat, ngikut di belakangnya. Begitu pula beberapa sahabat yang mendengar Rasulullah SAW sholat di bilik tadi itu, para sahabat tiba-tiba gabung di belakang situ. Makanya Rasulullah SAW sholatnya di rumah akhirnya. Ya, ini kebetulan. Jadi kalau suami istri nggak janjian, ntar malam kita sholat berjamaah ya, sholat. Nggak ada, ya bangunin sholatnya masing-masing. Kayak berantem dong, ya biarin. Kadang analisa perempuan aneh-aneh ente. Kayak orang berantem Ustaz, ya nggak nyambung, ya udah deh biarin aja deh. Jawab salah, nggak jawab salah, kan gitu kan. Jadi nggak ada. Tapi kalau ketika anda sholat berjamaah, sholat tahajud, ketika sholat tahajud, tiba-tiba istri ente bangun, ngikut dari belakang, boleh nggak? Nggak apa-apa, karena nggak ada pengumuman di medsos. Paham ya? Ya, apalagi diadakan sholat duha berjamaah. Lebih lagi ini, katanya sekolah sunnah, terus murid-muridnya diajak sholat duha berjamaah dengan dalih edukasi bid'ah. Ngedukasi anak dengan edukasi bid'ah. Terus gimana? Ya ajarin sholat duha sendiri-sendiri. Berantakan Ustadz. Loh kamu jadi apa di sini? Kamu di sini guru. Arahin itu anak-anak. Ya, gurunya enggak mau. Udah bikin duha, tunjuk satu sholat duha. Gurunya ngapain? Minum teh di kantor. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pentung itu gurunya itu. Ya, Anda arahin ini anak-anak biar sholat duha sendiri-sendiri. Nah ini kadang syariah agama pakai logika. Oke, fadal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pertanyaannya singkat aja. Yang pertama berkaitan dengan zikir tadi yang disampaikan, kita praktekkan subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar, itu berpahala. Apakah itu nilainya sama pahalanya buat orang-orang yang seperti Afwan, seperti Ana ini yang nggak bisa mengucapkan L atau lam seperti itu? Karena kadang-kadang suka khawatir kalau itu harus sangat fasih, apakah orang-orang seperti Ana ini nggak bisa dapat pahala seperti itu? Kemudian yang kedua, berarti kita sebagai muslim, sepanjang kita tetap menjaga tauhid kita harusnya tidak boleh takut dan menghadapi sesuatu apapun di depan ya Ustadz. Karena bagaimanapun juga kan kita kan
pasti banyak kesalahan dan kealpaan di masa lalu. Dan kalau kita sudah berusaha memperbaiki diri kita dan kita mempertahankan tauhid kita, seharusnya itu harus menjadi obat penenang bagi kita. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jawabannya untuk pertanyaan pertama, kalau orang punya cadel ibaratnya ya, terus bagaimana? Apakah harus dipaksa fasih? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan hukum kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya memerintahkan kalian dengan satu perintah, lakukan sesuai kemampuan kamu. Tapi kalau meninggalkan larangan, tidak ada redaksi itu. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Kalau kalian saya larang, tinggalin. Enggak ada tinggalin sesuai kemampuanmu. Mas ngerokok, rokok lagi nih contohnya. Ngerokok pelan-pelan. Pelan-pelan mas. Nah, kalau melakukan perintah sesuai kemampuan kita. Bukan berarti sesuai kemampuan kita itu sesuka hati kita. Enggak. Bukan semau saya, tidak. Tapi memang inilah kemampuan saya. Seperti orang cadel nggak bisa ngomong L, nggak bisa ro. Ya sudah, itu kemampuan dia. Ya, tapi kalau orang Sunda nggak bisa ngomong fa, ya memang kamu yang salah. Udah Pak, ini kemampuan saya. Nggak bisa Mas. Ya kamu harus belajar. Bukan karena cadel huruf fa. Memang di Sunda nggak ada huruf fa, Pak. Pak semua adanya. Ya kan? Ya mohon maaf orang Sunda ya. Mohon maaf ya. Jadi harus apa? Dilatih. Sama orang Jawa nggak bisa ngomong zai. Tapi giliran pas huruf zai diganti Zainal, jadi apa? Jainal, Pak. Ya udah rusak semua di mulut. Ya kalau ini kemampuan saya Ustadz. Ya, bukan. Anda harus berusaha itu. Nah, beda ya antara itu. Kemudian yang kedua, ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang menakutkan. Yang pertama yang dimaksud menakutkan ini apa? Perkara-perkara duniawi. Kita ditakutkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Rezeki, masa depanmu, di kemudian hari nanti kamu gimana, bla bla dan sebagainya. Konon ekonomi akan dikuasai fulan dan fulan, nanti masa depan akan begini, nanti orang wah mas semuanya apa? La haula wala quwata illa. Sudahlah, kita serahkan semua sama Allah. Orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah berarti apa? Kanzun min kunuzil jannah. Dia ngantongin kuncinya surga. Ya apa orang yang ngantongin kuncinya surga terus hidupnya menderita? Idzan astakthir ya Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, kalau gitu saya banyak zikir ini. Istakthir, perbanyak. Ya kan? Inilah jamaah. Urusan dunia serahkan semua sama Allah. Inilah tawakul. Yaitu apa? Memohon pertolongan. Ya. Kemudian kita bersandar sama Allah, kita serahkan semua sama Allah. Tentu dengan apa? Usaha. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu. Justru ini orang yang dipenuhi kebutuhannya. Pun masalah dosa lalu. Ya, dosa kita yang lalu itu selama kita masih hidup, ya kita jadikan pelajaran, bukan kita lupakan, tidak. Kalau kita lupakan, akhirnya kita akan terjebak dalam lubang yang sama. Tapi dosa-dosa kita yang lalu, maksiat kita yang lalu, satu, untuk kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita terulang lagi. Kenapa? Karena saya sadar bahwa kemaksiatan yang saya lakukan dulu itu adalah kebinasaan. Ini yang memicu dia untuk menjadi yang terbaik dan the best akhirnya. Dan kemaksiatan dia yang lalu bukan sebagai ajang untuk obrolan warung kopi. Nah, udah hijrah? Iya mas, saya hijrah mas. Jadi maksiat dia, kita sama dia. Tidak,
tutupin ya ikhi, aib ente. Tapi itu tadi, jadikan pelajaran. Sadari bahwa itu kebinasaan, maka akan menjadikan kita termotivasi terus untuk bertaubat kepada Allah. Barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi, ya khususnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.